Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung Budi Utomo, NIM D400 2062 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar praktikum dasar mikroprosesor. Oke, langsung saja. Di sini kita menggunakan IC ATmega 32 sebagai mikroprosesor. Kemudian IC 74HC595 untuk mengatur keluaran dari output dot matrix. Lalu kita ada 8 buah LED untuk output sebagai nilai biner nanti. Dimana di sini pada IC ATmega 32 pada port A, pada pin port A0 sampai 7 kita terhubung dengan B1, di mana B1 ini bisa kita lihat terhubung dengan dot matrix dari B1 sampai B8 terhubung pada port A. Kemudian untuk port B sendiri terhubung dengan jumper atau label PB1, PB2, PB3, di mana PB1, PB2, PB3 ini terhubung dengan IC 74HC 595. Di sini kemudian untuk port C kita terhubung dengan push button. Di sini saya menggunakan push button. Kemudian pada push button ini kita menggunakan resistor agar nilai input dapat masuk ke IC ATmega 32. Kemudian untuk port D kita terhubung dengan LED atau LED sebanyak 8 buah. Karena L0 terhubung dengan LED ke 0 sampai L7 gabung dengan LED paling ujung sini. Oke, langsung saja untuk cara kerjanya kita start dulu. Nanti untuk cara kerjanya itu untuk tombol pertama saat ditekan akan menampilkan nama depan, kemudian disambung dengan 3 digit NIM saya, yaitu 062. Kemudian pada LED ini akan menampilkan digit biner dari 62. Lalu untuk push button yang kedua akan menampilkan tempat lahir saya, yaitu Wonogiri, dan untuk LED akan menampilkan digit biner dari angka 17, yaitu tanggal lahir saya. Lalu untuk push button yang ketiga akan menampilkan teks umur disertai dengan digit umur saya, yaitu 20, dan untuk LED akan menampilkan digit biner dari angka 20. Itu adalah cara kerja pada tugas besar kali ini. Kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan tentang programnya, di mana pada baris 1 sampai 5 merupakan deklarasi dari port-port yang kita gunakan, dari port C, port B, port D, kemudian port A. Oke, lanjut. Untuk di sini ada variabel mulai, di mana variabel mulai ini untuk mengecek kondisi dari push button yang pertama tadi, di mana nantinya akan memberikan sebuah perintah pada R25, yaitu 0, kemudian akan dioutputkan ke port D, di mana nantinya akan menyebabkan semua LED itu akan mati terlebih dahulu. Pada dasarnya semua program ini untuk prinsip kerjanya sama,
pada bus button 1, 2, 3 itu sama. Yang membedakan hanya data yang dikeluarkan saja. Oke, lanjut. Di sini ada SPIS pin C,0, di mana di sini itu kita ngecek di pin C itu ada nilainya atau tidak. Di sini kan 0, maka dari itu saat pin C ini bernilai 0, dia bisa menjalankan atau lompat ke variabel mulai 2. Jika pin C ini ada nilainya 1, maka dia akan skip variabel 2 ini. Lanjut, di sini ada play. Variabel p ini fungsinya yaitu kondisi saat bus button 1 itu ditekan. Dimana di sini bisa kita lihat merupakan deklarasi dari dot matrix 8x8. Ada port A, port B, kemudian lanjut di mana ada variabel ulang. Variabel ulang ini berisi ini untuk memberikan perintah ke mikroprosesor kita, yaitu ATmega32, di mana akan menyimpan nilai 62 ini, yaitu NIM saya ke R25, kemudian akan dikeluarkan oleh port D. Kemudian juga akan ngecek pin C, ngecek kembali pin C itu kondisinya 0 atau ada nilainya, misal 1 gitu. Misal kalau tidak ada nilainya atau 0, dia akan skip program di bawah. Kalau ada 1, dia akan menjalankan di sini, mana dia akan lompat ke variabel mulai, ngecek kembali ke sini. Jadi dia akan terus berputar di sini. Kemudian lanjut kita ke clock. Clock di sini fungsinya untuk pergeseran dari karakter di dot matrix itu sendiri. Kita bergeser ke kiri dan ada delay lagi. Kemudian di sini ada data. Data ini adalah hexadesimal dari rangkaian-rangkaian satu karakter, di mana ada huruf U, N, T, U, N, G, ya itu adalah nama saya, kemudian 062. Mungkin itu. Kemudian lanjut di bawahnya ini hampir sama seperti di atas, kita ngecek kondisi push button yang pertama. Kalau masih ditekan, berarti dia masih terus mengulangi program ini. Seperti itu. Kalau sudah tidak ditekan, maka dia akan pergi ke enjoy. Ini. Variabel enjoy ini merupakan variabel untuk ngecek kondisi button yang kedua. Hampir sama seperti yang di atas. Pada dasarnya prinsipnya juga sama sih. Sama, dimana variabel enjoy ini ngecek kondisi button 2 sedang ditekan atau tidak ditekan. Ini kondisi 1, kalau dia ditekan, kemudian sama. Oke, kita langsung ke di sini. Di sini kita mengubah nilai pada R25, di mana R25 ini merupakan perintah yang akan kita berikan ke mikroprosesor, yaitu angka 17. Angka 17 ini yang akan ditampilkan dalam bentuk biner, kemudian akan dikeluarkan ke port D. Seperti itu.
Ya, pada dasarnya programnya hampir sama, setiap push button hanya dirubah datanya seperti tadi. Untuk push button yang kedua kita menggunakan data 2 yaitu tempat lahir saya, yaitu untuk hexadesimal dari karakter huruf W seperti ini. Untuk susunan huruf W, O, N, O, G, I, R, I. Kemudian kita cek lagi apakah masih ditekan atau tidak, seperti itu. Kemudian untuk variabel sqi ini untuk ngecek kondisi push button yang ketiga, di mana push button yang ketiga ini juga sama prinsipnya seperti push button 1 dan 2. Prinsip kerjanya yang dirubah hanya ini untuk nilai dari R25 nya, di mana R25 ini diisi perintah nilai 20 yang nantinya akan ditampilkan dalam bentuk biner, kemudian dikeluarkan di port D, seperti itu. Yang akan diulangi di sini SPIS pin C2 untuk mengecek kondisi push button ini itu berubah jadi tidak ditekan atau masih ditekan. Kalau dia masih ditekan, maka dia akan menuju ke variabel sqi lagi, ya di atas ini tuh berulang-ulang seperti itu. Untuk datanya sendiri menggunakan data 3 ini, di mana data 3 ini merupakan isinya itu karakter dari kalimat umur, kemudian angka dari 20 yaitu umur saya, seperti itu. Sampai di bawah kita cek lagi kondisi bacaan tersebut itu ditekan atau tidak ditekan, seperti itu. Dimana nantinya itu pada akhirnya kita kembali lagi ke awal, ke variabel mulai, dimana kita ngecek kondisi dari push button itu. Seperti itu untuk programnya kurang lebih. Kita lihat lagi percobaan. Jadi saat ditekan menampilkan digit biner dari NIM saya yaitu 62. Kemudian jika tombol lain ditekan tidak ada perubahan, karena pada program tadi di program saat tombol atau push button 1 ditekan, tombol 2 maupun tombol 3 ini tidak dapat merubah datanya. Jadi untuk outputannya masih tetap pada tombol yang pertama kali ditekan, seperti itu. Untuk push button yang kedua menampilkan karakter dari kata Wonogiri, dan LED akan menampilkan digit biner dari tanggal lahir saya yaitu 17. Saat ditekan push button yang lain, maka tidak akan berpengaruh. Data dari push button 2 ini akan terus berlanjut sampai dia dilepas, maka LED akan mati dan dot matrix pun tidak menampilkan apa-apa atau mati. Untuk push button yang ketiga tetap menampilkan karakter dari kalimat umur dan digit dari umur saya yaitu 20, dan untuk LED-nya akan menampilkan digit biner dari angka 20, sama seperti push button sebelumnya. Saat push button yang pertama kali ditekan itu akan menampilkan outputannya, dan saat push button lainnya ditekan bersamaan, maka itu tidak akan merubah data yang telah diberikan
ke IC AT-Mega ini, dan saat dilepas push buttonnya 3 maka LED semua akan mati dan untuk dot matrix akan mati atau tidak menampilkan karakter. Mungkin seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.